Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Alhamdulillah guys, hari ini saya dapat borongan mesin gerinda tangan dari tukang rongsok nih guys. Ya siapa tahu aja ini bisa kita oplos ya guys ya. Nah di sini ada berbagai macam merek dari mulai modern, Maktek, Kusuka sampai Makita nih guys. Tapi Makitanya Makita KW ini guys, Makita Surabaya. Ini aslinya merek Kusuka ini guys. Dan di sini saya masih banyak juga nih, sekitar satu karung lagi nih, masih banyak ya mesin bor sama gerinda. Pokoknya alhamdulillah banget nih guys. Ya meskipun belum ketahuan ya bisa normal atau enggak, yang penting nanti kita coba setelah bikin video ini saya akan rakit semuanya guys. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba eksperimen untuk memasang gulungan stator gerinda modern pada bodi Maktek MT90. Kira-kira bisa kepasang atau enggak, dan kalau bisa kepasang itu bakalan normal apa enggak guys. Nanti kita lihat untuk hasilnya ya guys. Nah di sini untuk armatur gerinda modernnya nanti nggak akan saya pasang guys. Ini nggak tahu masih bagus atau enggak. Yang pasti nanti ini akan saya pasangkan ke bodi modern yang lain ya. Di sini saya ambil gulungan statornya dulu untuk saya masukkan ke bodi Maktek MT90. Nah ini untuk bodi Maktek MT90 saya cek sih ini masih bagus. Untuk dudukan bearing yang bawah masih utuh, nggak kemakan. Begitupun juga untuk dudukan gulungan statornya ini nggak ada yang kemakan. Jadi saya rasa ini cukup bagus guys. Dan untuk yang Maktek satu lagi ini bodinya udah keriput, ditambah gulungan statornya udah kebakar, dan dudukan dudukan bearing bawahnya juga udah kemakan guys. Tadinya kalau gulungan statornya ini bagus akan saya pindahkan ke bodi yang ini guys, ke bodi yang ini nih, karena ini kosong sama sekali gak ada gulungan statornya. Oh ya guys, gulungan stator yang akan saya pasangkan pada bodi Maktek MT90 yaitu ini punya modern tipe M2300B, atau bisa juga untuk modern tipe SIM 100B, karena model gulungan statornya sama seperti ini guys, sama persis untuk modern SIM 100B dan juga modern M2300B. Kira-kira cocok gak nih guys kita masukkan ke bodi Maktek MT90, karena ini gulungan stator Maktek MT90 nya kebakar, dan ini untuk armaturnya juga udah kebakar guys, udah gosong. Ini pasangannya yang ini guys, gulungan statornya. Jadi dua-duanya ini gosong, dan rumahnya juga udah meleleh, jadi gak kepake itu guys. Paling nanti yang akan saya pakai kepalanya dan juga gearnya. Oke guys, sebelum saya pasangkan gulungan statornya, ini akan saya perbaiki dulu ya, karena gulungan statornya mati. Dan kebetulan tadi udah saya cari, ternyata penyakitnya itu ada di bagian sambungan tembaga, kawat tembaga, dan juga kabelnya putus guys. Kabel yang buat cincin gulungan statornya itu, yang buat disambungkan ke rumah karbon brasnya putus guys. Dan ini akan saya sambungkan dulu. Ini udah saya tambahkan kabel yang panjang. Kita sambungkan dengan kawat tembaganya, terus kita solder dulu dan kita bungkus. Oke, sekarang tinggal saya ikat guys, biar kawat tembaga gulungannya ini enggak berantakan. Dan di bagian bawahnya ini kita ikat juga supaya kabel yang tadi kita sambungkan enggak keluar gitu guys. Oke, penyambungannya udah beres. Kita coba tester lagi apakah udah hidup untuk gulungan statornya. Aman ya, udah hidup. Kalau yang sebelah sini emang hidup guys. Nah sebelum kalian pasangkan gulungan statornya, bisa kalian perhatikan dulu di bagian sini. Ini untuk gulungan stator modern, dia menggunakan cincin ya, cincin gulungan stator yang disambungkan ke rumah karbon brush. Sedangkan untuk Maktek MT90 dia menggunakan soket, bukan menggunakan cincin guys. Jadi untuk cincinnya ini bisa kita buang aja, terus kabelnya ini kita panjangin dulu.
Nah, cincin dari gulungan statornya ini udah kita buang dan kabelnya juga udah kita panjangin. Ini jadi ada 4 kabel ya. Tadi juga kan ada 4 kabel, cuman yang tadi yang duanya itu kabel yang warna biru muda dan warna coklat ini tadi untuk cincin yang disambungkan ke rumah karbon blast. Untuk yang biru tua ini buat disambungkan ke saklar dan juga ke kabel power. Nah, di sini untuk kabel yang warna coklat dan yang warna biru muda ini nanti kita sambungkan ke rumah karbon blast ya, ke rumah karbon blast body Magtech MT90. Oke, sekarang kita masukkan dulu, kira-kira cocok gak nih untuk dudukan gulungan statornya. Kita paskan dulu keempat kabel gulungan stator dengan lubang body untuk jalur kabelnya guys. Nah, ini keempat kabelnya udah masuk, udah ada di posisinya masing-masing. Tinggal kita dorong terus. Sekarang kita baut dulu guys, kita kencengin untuk gulungan statornya. Nah, udah sampai sini bisa kalian lihat ya guys, berarti untuk gulungan stator modern SIM 100B atau M2300B bisa dipasang ke bodi Magtech MT90. Kalau untuk yang lain nanti kita coba di video lainnya guys. Oke, sekarang untuk penyambungan kabel-kabelnya guys, kita sambungkan dulu kabel yang warna biru muda dan juga yang warna coklat yang tadinya ada cincin gulungan statornya itu. Sekarang kita rubah atau kita sambungkan soket yang bekas bawaan karbon brashnya guys. Karbon brush MT90 dia menggunakan soket. Nah, kita bentuk seperti ini terus kita sambungkan. Nanti untuk karbon brushnya bisa kalian ganti dengan yang baru atau bisa kalian gunakan karbon brush yang lamanya lagi tanpa menggunakan soket juga nggak apa-apa. Jadi soketnya kita gunakan buat nyambung kabel dari gulungan stator. Nah, yang satu udah saya sambung dan ini tinggal yang warna coklat yang belum saya sambung nih guys. Ini enggak saya isolasi dulu ya, enggak saya bungkus dulu karena akan saya tes dulu guys. Kalau misalkan sekiranya udah normal nanti kita bungkus. Ini buat ngetes dulu ya, buat sementara. Oke, untuk penyambungan kabel dari gulungan stator ke rumah karbon brushnya udah selesai. Sekarang kita sambungkan dulu kabel power dan juga saklarnya guys. Nah, untuk penyambungan kabel gulungan stator ke kabel power dan ke saklar ini sangat mudah banget ya. Di sini pastikan kalian perhatikan posisi on off saklarnya guys. Nah, untuk bagian on ini di bagian sebelah atas untuk kabel gulungan stator, sedangkan bagian off ini harus berada di posisi bawah untuk kabel power guys. Jangan kebalik ya. Oke, kita bautkan dulu. Nah, kita pasangkan saklarnya dan sekarang kita sambungkan kabel power yang satunya lagi yang warna biru dengan kabel gulungan stator yang warna biru tua. Nah, untuk penyambungan kabel sementara seperti ini dulu karena siapa tahu nanti ada perubahan. Sekarang tinggal kita pasangkan armaturnya guys. Nah, ini saya gunakan armatur yang baru. Dan untuk kepala dan juga gear nanasnya ini saya gunakan dari Magtech MT90 yang tadi armaturnya angus itu guys. Dan ini masih ada seret ya, belum lancar. Tapi nanti kita lihat hasilnya setelah dihidupkan. Kalau misalkan nanti masih seret, berarti itu ada gesekan antara gulungan stator dengan armatur. Dan jangan kalian paksakan, nanti kita bongkar lagi kalau misalkan masih seret ya guys. Dan untuk karbon brushnya ini saya gunakan karbon brush yang baru. Untuk kodenya CB459. Dia menggunakan soket. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai karbon brush yang lama, yang soketnya kalian ambil buat nyambung kabel gulungan stator ke rumah karbon brushnya, itu nggak masalah guys, kalian pasangkan aja karbon brush tanpa soket. Oke, sebelum saya colok ke listrik, sekarang akan saya coba cek dulu menggunakan multitester apakah mesinnya hidup.
saklarnya kita hidupkan, dan ya jarum multitasernya berjalan, berarti ini artinya mesinnya hidup guys. Sebelum saya colok ke listrik, saklarnya ini saya on kan dulu. Bodinya kita pegang ya di bagian atasnya aja, di bagian tengah guys, jangan sampai ke bawah, takutnya kesetrum. Oke, langsung aja kita tes. Bisa kalian perhatikan di bagian pengapiannya dulu nih guys. Nah, ini pengapiannya besar ya, dan suaranya juga menjerit. Sebelah kiri, sebelah kanan, ini pengapiannya besar semua guys. Gagal ya guys. Tapi belum sampai di sini guys eksperimennya. Jika percikan apinya besar seperti tadi, kalian perhatikan di bagian putaran as kepala gerindanya. Pastikan untuk putaran yang benar itu berlawanan arah dengan jarum jam. Jika searah dengan jarum jam ke sebelah sini, itu berarti putarannya kebalik. Oke, kita coba sekali lagi ya untuk melihat arah putaran as kepala gerindanya. Nah, ini langsung copot guys. Kita kencengin dulu bautnya. Ini sengaja saya pasangin baut karena biar kelihatan jelas untuk arah putarannya. Nah, bisa kalian perhatikan ini untuk arah putarannya searah dengan jarum jam ke sebelah sini guys. Berarti ini putarannya kebalik. Kalian juga pasti udah tahu ya bahwa mesin gerinda itu putarannya nggak bisa dua arah. Jika putarannya kebalik, maka pengapiannya akan besar. Nah, untuk cara mengatasinya ini cukup mudah banget. Jadi kita hanya menukar posisi kabel gulungan stator yang disambungkan ke rumah karbon brush. Ini yang warna coklat yang nyambung ke karbon brush, ke rumah karbon brush sebelah kiri, kita pindahkan ke rumah karbon brush sebelah kanan. Dan untuk kabel yang warna biru muda yang disambungkan ke rumah karbon brush sebelah kanan, ini kita pindahkan ke rumah karbon brush sebelah kiri. Jadi ini saya tambah kabel supaya lebih panjang, supaya nyampe ke rumah karbon brush sebelah kiri nih guys, yang warna biru muda. Ini kita ukur supaya agak kepanjangan dan gak kependekan, biar pas aja ya. Dan ini yang warna coklat kita tarik ke rumah karbon brush sebelah kanan. Nah, sekarang langsung aja ini kita bungkus. Atau misalkan mau disolder, silahkan solder aja. Cuman ini saya nggak solder ya, karena nggak disolder juga nggak apa-apa sih. Jadi langsung kita bungkus aja ini guys. Nah, ini bisa kalian perhatikan ya, kabel yang warna biru muda tadi di posisi rumah karbon brush sebelah kanan, dan sekarang kita pindahkan di rumah karbon brush sebelah kiri. Tinggal kita masukkan aja soketnya ke rumah karbon brushnya guys. Oke, yang satu soketnya udah saya masukkan, dan yang satu lagi kabel warna coklat kita pindahkan ke rumah karbon brush sebelah kanan. Oke, udah masuk. Nah, dua-duanya soketnya udah kita masukkan ke rumah karbon brushnya masing-masing. Ini saya rapihkan dulu biar gak kejepit sama bodinya guys. Oke, hasilnya seperti ini, dan kita coba lagi guys. Bodi bawahnya sengaja nggak saya pasang biar kalian bisa melihat pengapiannya dulu guys.
Oke, aman ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan sekarang nggak ada percikan api sama sekali. Dan sekarang kalian perhatikan untuk arah putaran as kepala gerindanya. Nah, untuk arah putarannya sekarang udah bener ya guys, berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, sekarang tinggal kita masukkan bodinya guys, kita rapihkan dulu. Sekarang kita tes lagi guys. Oke, mantap sih, ini nggak ada gesekan-gesekan. Mantap lah guys, suaranya juga halus dan putarannya juga kenceng guys. Nah, jadi gimana kesimpulannya menurut kalian guys? Silahkan komen aja di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.